kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah itu Kiai, kalau Ya, kemudian umat ini memanjatkan doa kepada Allah, kemudian jawabannya rasanya masih tertunda-tunda begitu ya tertunda-tunda. Kiai. Sebetulnya apa hikmah dari yang dirasakan Ya, penundaan dari jawaban doa yang ya. dipanjatkan ini Kiai? Yang harus selalu diingat itu Ibnu Athaillah itu dalam kitab Hikam para pemirsa, kalau dibaca bagian-bagian awalnya itu selalu menekankan bahwa kewajiban manusia paling utama itu kan tawajuh kepada Allah. Makanya kita nih dalam doa iftitah itu kan wajah tu wajia. Wajib. Bahkan sebelum saya menghadapkan wajah saya kepada Allah, itu takbiratul ihramnya pun melambangnya Allahu Akbar. Sehingga orang itu fokusnya kepada Allah. Dalam segala amal apapun, itu selalu didorong oleh Nabi, kita berdoa dengan la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah. Nah, kalau sudah tawajuhnya benar hanya Allah, pertanyaan tadi itu tidak akan timbul. Iya. Kenapa Allah menunda doa kita? Kenapa Allah tidak menjawab keinginan kita? Karena sejatinya yang dibutuhkan manusia itu kan selalu kepada Allah. Iya. Bertawajuh, saya itu yang saya lihat setiap hari dimanapun, kapanpun, itu adalah hubungan saya dengan Allah. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, sejatinya baik dan buruk tuh nggak ada. Baik, buruk, nasib buruk, itu kan ukuran saya, Iya. ukuran manusia. Iya. Tapi kalau kita lihat pada ilmu hakikatnya, sejatinya semuanya baik. Satu contoh dulu, saya ngaji itu, pertanyaan ini dulu ditanyakan ke guru saya masih ingat betul ya, di Masjid Sayyidah Nafisah, di Kairo itu, kira-kira tahun 99 lah. Ada teman saya itu bertanya, guru, kenapa Allah itu menunda doa kita? Kata Allah, kata guru saya, itu kan menurut kamu. Seandainya kamu mengetahui betul hakikat apa yang terjadi, mungkin kamu kepengen doamu itu ditunda terus. Kenapa? Karena bisa jadi ada malaikat yang bertanya kepada Allah. Iya. Allah, itu Faiz doa sudah berhari-hari kok tidak dikasih Allah. Apa Allah pelit? Tidak. Kata Allah, saya masih senang mendengar doanya Faiz. Faiz yang kayak gitu itu loh, yang saya harapkan. Coba saya kasih sekarang. Iya. Oh, lari dia dari Berhenti saya. langsung berdoa ya Kiai ya. Kalau semua doa kita dijawab oleh Allah, Mbak Eva, maka kita nggak pernah belajar yang namanya riyadhah, memupuk kesabaran dan Sabaran. usaha. Kan di situ indahnya. Kalau sekarang nih, Mbak Eva ya, misalnya nih, setiap kita doa, Allahumma nasi padang turun, Allahumma mobil dapat. Rasanya itu hati nggak dapat keindahan kan. Tapi ketika kita pernah berdoa, kita jalan itu dengan air mata, dikabulkannya bahkan setelah 10 tahun itu doa. Itu di situ kita akan merasakan betul loh, keindahan warna-warni hidup. Kalau setiap pemain bola nendang ke depan itu gol, nggak ada orang mau nonton sepak bola, Iya. nggak ada keindahan. Tapi coba kita lihat, kenapa yang ini bayarannya mahal, kenapa yang ini jadi pemain idola dunia. Itu kalau kita lihat, kan keindahan kan, dia gocek kanan kiri indah. Kadang-kadang pemain hebat nih, dia bisa bawa bola dari bawah nih, sampai ke depan gawang, kepleset itu. Saya bilang, ya Allah, kalau kita berpikiran nakal, kejam banget takdir. Iya. Dari belakang dia sukses, tinggal di depan. Itu kan untuk mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang jatuh itu diperlukan agar kita mawas diri. Kalau kita setiap yang kita inginkan itu diterima oleh Allah, kita mungkin nggak pernah menghargai proses, Mbak Eva. Iya. Tapi ketika kita tahu bahwa sesuatu itu berproses, kadang-kadang sudah ada di depan, tinggal sedikit lagi, kita tidak tahan dengan itu. Kan bisa jadi kan di depan gawang, sekali Cristiano Ronaldo misalnya pada masanya, itu tinggal nyontek bola ringan saja dan bola itu masuk. Tetapi dia butuh kepleset kan, untuk dikatakan hati-hati. Jangan-jangan kamu sudah tinggi hati di depan gawang tadi. Kamu sudah berhasil melalui sesuatu yang sulit, ternyata kamu jatuh itu bukan karena sesuatu yang besar. Ini penting. Iya. Dulu guru saya sering bilang gini, kalau kamu ingin memahami makna itu, kita ini sering jatuh, itu bukan karena sesuatu yang besar. Bisa jadi kita jatuh itu karena sesuatu yang kecil, yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Orang itu, dulu guru saya itu menggambarkan monyet dengan angin. Jadi satu ketiga, ini cerita lucu-lucu aja lah di kelas. Monyet itu ada monyet tuh lompat-lompat dari pohon. Maka kata angin,
ini monyet lompat-lompat mau saya jatuhkan. Maka angin topan itu yang mengatakan biar saya tiup, ini langsung yang besar. Melihat anginnya besar, itu monyet meluk pohon itu dengan kuatnya dan nggak jatuh gitu. Kata puting beliung, biar saya tiup. Karena ngelihat suasana besar, dia serius banget. Ini dua angin besar itu tidak bisa menjatuhkan monyet dari pohon. Maka angin sepoi-sepoi, ini junior nih bilang, biar saya saja. Kata kakak senior dua, angin topan dengan kami yang besar saja tidak bisa. Begitu angin sepoi-sepoi itu, telinganya si monyet tuh kena pelan-pelan, dia ngantuk kan. Maka pegangannya itu pelan-pelan terlepas. Lihat, itu kan keindahan. Kita mungkin kadang-kadang bersabar Mbak Eva, menghadapi ujian sekeras angin topan. Tapi kita kadang-kadang tidak tahan dengan ujian yang mungkin ringan, justru kita terjerumus di situ. Nah, ketika Allah menunda dengan cara-cara seperti ini, itu hakikatnya, tujuannya agar orang itu selalu bersama dengan Allah. Maka Ibnu Athaillah itu dalam hikam itu mengingatkan, kalau kita ini tidak maksimal, tujuan kita kan Allah gitu loh. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa tunduk kepada Allah karena kelemah lembutan Allah, dikasih oksigen, dikasih air, dikasih hidup, ya, itu tidak bisa juga bersyukur kepada Allah. Ada kalanya oleh Allah itu terpaksa digiring dia dengan rantai. Rantai itu apa artinya? Himpitan hidup. Kan berapa banyak? Lupa bersyukur kepada Allah pada puncak kekuasaan dan kekayaan, tapi mudah mengeluh kepada Allah ketika jatuh miskin. Iya, nah, betul. tujuannya kan sama-sama mengingat Allah nih. Maka ketika kita tidak dijawab doa kita, itu harus ada dalam hati kita. Sejatinya Allah sedang ingin agar kita dekat. Seolah-olah Allah mengatakan, Faiz, terima dululah kondisi seperti ini. Karena dengan cara seperti ini, kamu bisa menjadi baik. Nah, jangan sampai kita itu hanya mengikuti hawa nafsu. Misalnya para pemirsa nih di TV setiap subuh ngelihat saya, itu kan kayak orang bener, Mbak Eva. Kenapa? Ya karena saya di sini ngisi gapai kemuliaan. Iya. Seandainya saya tidak berprofesi seperti jadi ustadz, jadi guru agama, atau bisa jadi saya akan menjadi orang yang lebih jahat dari profesi orang yang selama ini saya pandang jahat kan. Saya ketika melihat ada orang kok dia bisa begitu ya, ya karena mungkin godaannya besar. Saya tetap seperti ini karena mungkin nggak ada yang menggoda. Nah, ketika kita memahami hal seperti itu tandanya mengapa Allah tidak jadikan saya di posisi itu. Ya. Karena Allah tahu kalau kamu di sana Faiz 3 hari kamu ditangkap orang, gitu. Kamu dimaki orang. Nah, inilah gambarannya para pemirsa, pentingnya kita menghargai proses. Jadi ketika kita berdoa, itu jangan menunggu doa ini dijawab atau tidak. Atau tidak. Tapi yang penting untuk kita fokus adalah istiqomah. Ritme kita sebagai hamba yang sedang berjalan menuju Allah, doa itu sebagai bentuk penghambaan. Nah, itu bagaimana kemudian Kiai kita bisa menjaga keyakinan dan kesabaran istiqomah yang tadi Kiai sampaikan. Apakah mungkin kita sudah tidak perlu berharap lagi misalkan Kiai atas hasil atau bagaimana sebetulnya Kiai? Berharap harus, berkeinginan harus. Manusia itu namanya manusia, itu karena dia punya keinginan. Kalau malaikat kan nggak punya keinginan. Manusia itu punya keinginan. Ada yang ingin dia capai. Itu tidak salah. Manusia itu Allah ciptakan punya syahwat. Ya, laki pasti keinginannya kepada perempuan dan sebaliknya. Melihat harta. Itu semua wajar. Tetapi kewajaran itu harus ada di dalam naungan Allah. Artinya apa? Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, maka pertimbangkan halal dan haram. Kalau jalannya Allah mudahkan tapi menuju kepada yang haram, itu berarti bukan Allah sayang. Tapi Allah tidak sayang. Kalau Allah sayang, Allah bukakan kepada yang halal kan. Nah, ketika kita dibukakan kepada yang haram, itu kan sebenarnya warning kan dari Allah. Ini loh yang kamu minta, nyatanya ujungnya ke sana. Sekarang ketika kamu merasa bahwa itu akan menjauhkan kamu dari saya, padahal yang memberi itu segala semuanya kan adalah saya. Saya yang memberi rezeki, saya yang memberi
memberikan kedamaian, memberikan kamu hidup, maka ayo kembali kepada saya. Nah ini Mbak Eva, membangun kepercayaan kepada Allah ini yang nanti membedakan tingkatan orang. Sama kan, anak kecil itu Mbak Eva ya, dilempar-lempar itu sama bapaknya, itu tenang. Ya kan kita sering lihat bayi itu kan anak ekstrim juga itu bercandanya itu. Diangkat tapi dilempar ke atas. Tapi nggak ada bayi itu yang kemudian menangis. Dia malah ketawa-ketawa. Karena dia selalu yakin ada tangan yang akan mengambil dia. Nah sejauh mana sih keyakinan kita kepada Allah? Kita ketika dilempar itu selalu fokusnya Allah tidak sayang sama kita. Pada lemparan orang tua itu bukti kesayangan kan. Kadang-kadang ada anak untuk menjadi baik, ya saya tidak tahu sekarang kan ada undang-undang perlindungan anak ya. Tapi di era saya orang tua itu memukul. Di era saya, guru itu memukul. Saya tidak ingin berdebat panjang ya. Tentu pukulan bukan pukulan yang kemudian mencelakakan. Tapi guru-guru yang memukul, itu sekurang-kurangnya melahirkan ustadz zaman sekarang. Gitu. Sementara hari ini kita bisa lihat kan, ketika semuanya dibatasi, apa kemudian akhlak itu menjadi lebih baik? Tidak. Kenapa demikian? Karena memang manusia punya kelemahan. Ada yang perlu ditegur, ada yang perlu diusap, tapi tidak sedikit yang perlu dipukul. Nah, ketika kita menyadari yang mukul itu karena cinta, maka guru saya itu bilang, saya mukul kamu ikhlas. Masa kamu yang dipukul tidak ikhlas? Kita ketawa di kelas. Tapi hari ini kita resapi ya. Iya benar ya. Kenapa dulu? Tapi juga jangan guru sekarang niru ya. Karena beda. Guru-guru kita dulu rajin sholat, rajin berdoa. Ketika mukul itu bukan emosi. Itu kasih sayang. Maka aneh kan. Dulu murid apalagi tradisi di pesantren. Itu kalau dipukul guru tuh seneng. Walaupun dia tahu dia salah, tapi dia mengatakan, ya Allah mudah-mudahan itu dipukul oleh tangan yang setiap hari memegang Al-Quran. Itu dipakai tangan yang setiap hari menopang badan beliau ketika sujud kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, tamparan tangan yang dipakai sujud, tamparan tangan yang dipakai menulis tentang agama, itu memberikan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Nah, yang seperti ini nih Pak Eva ya, itu butuh riadoh, butuh latihan. Tingkatkan kepercayaan. Kita ini kadang-kadang percaya sama orang, tapi tidak percaya sama Allah. Kan ada orang kadang-kadang datang ke rumah saya gitu misalnya, Pak Faiz kan kenal sama si A. Iya kenal, saya kan mau kerja di situ Pak. Bisa nggak Bapak ngomong ke situ? Kalau saya bilang nggak usah ke situ, kamu langsung aja ke atasannya lagi. Dia tanya, memang ada atasannya? Adalah yang lebih tinggi dari dia. Kalau gitu Pak Faiz bisa antar. Nggak usah saya, kamu bisa sendiri. Loh, siapa Pak? Allah. Itu orang ngomong gini Mbak Eva, Pak Faiz jangan bercanda dong, saya serius. Bayangkan, seandainya saya antar dia ke pemilik perusahaan, dia mengatakan saya serius. Tapi ketika saya menghantarkan dia kepada Allah, dia katakan bercanda. Itu kan menunjukkan sesuatu yang masih perlu kita benahi. Padahal kalau dia hubungannya dengan Allah beres, urusan itu kecil. Ya, saya sering bercanda itu. Oh, kamu sekedar jadi manajer di perusahaan daripada kamu kenalan sama komisaris utama perusahaan itu, sama direktur utamanya. Apa kamu nggak kepengen kenal sama komisaris utama alam semesta, kata saya. Dia bertanya siapa? Begitu saya jawab Allah, itu dikata Bapak bercanda. Itu kan menunjukkan Mbak Eva, tawajuh kita sejatinya, hati kita itu belum bersih kepada Allah, masih dibarengi oleh unsur-unsur kemanusiaan. Kemanusiaan dan duniawi ya Kiai. Baiklah Kiai, kita akan break dulu Kiai. Sesaat lagi kita akan bahas soal ikhlas yang disebut sebagai ruh yang menghidupkan amal Kiai. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.